Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Jalpa Aulia dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik asma pada anak. Penyakit asma dapat menyerang pernapasan dan bisa dialami siapa saja termasuk anak-anak. Anak yang mengidap asma seringkali kesulitan bernapas. Itu terjadi karena radang pada saluran pernapasan paru-parunya. Lantas, apa penyebab asma dan gejalanya pada anak? Asma adalah suatu penyakit yang mengenai saluran pernapasan. Pada dasarnya adalah satu proses peradangan yang disebabkan bukan dari infeksi, tetapi karena proses alergi. Akibat dari proses peradangan tersebut, maka akan menimbulkan gejala-gejala baik berupa penyempitan saluran napas atau berupa gejala batuk dengan banyak lendir, dengan karakteristik khusus untuk asma ini. Karena dia berbeda dengan batuk ataupun gangguan pernapasan yang disebabkan karena penyebab infeksi. Kebanyakan anak dengan asma akan menunjukkan gejala sebelum usia sekolah atau sekitar usia 5-6 tahun. Namun tidak hanya anak-anak, pada usia bayi pun kita bisa menemukan gejala seperti asma. Gejala tersebut diantaranya adalah batuk. Batuk yang membandel atau batuk yang muncul berulang-ulang, batuk yang bukan karena infeksi. Biasanya anak yang terkena asma tidak disertai demam pada kasus ini. Kemudian selain batuk, ada gejala lain seperti suara napas yang berbunyi yang biasa disebut orang dengan mengik. Kedua gejala tersebut merupakan gejala utama dalam asma yang seharusnya dapat dikenal oleh orang tua dan kemudian dapat ditata laksana dengan baik. Pada dasarnya, batuk merupakan gejala yang sangat umum. Batuk berat belum tentu ada kaitannya dengan asma. Bisa jadi karena penyebab lain. Sebenarnya, yang perlu diketahui dari sifat batuk itu sendiri adalah apakah sifat batuknya dipengaruhi oleh waktu tertentu, seperti terutama pada malam hari. Dan yang kedua, apakah dia memicu sesuatu sebelum muncul? Jadi, sebelum batuk, anak tersebut makan makanan tertentu atau ada pada situasi lingkungan yang tidak biasa, seperti udara dingin atau tempat yang berpolusi. Kemudian muncul gejala batuk dan frekuensi batuknya lebih berat dan lebih sering. Itu adalah karakteristik batuk yang mengarah ke gejala asma. Berbicara tentang asma itu sendiri dapat terlihat dalam derajatnya, yang ringan sampai dengan berat. Jika asmanya ringan, hanya akan terlihat batuk-batuk saja. Namun jika yang ringan muncul berulang-ulang, akan mengganggu kualitas hidup dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti sekolah, istirahat, dan lain-lain. Mendesak pada anak-anak jika sering muntah dan mengganggu asupan makanannya, sehingga itulah yang perlu kita waspadai. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.